Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah tindakan intoleransi yang dilakukan oleh salah satu kelompok dari internal umat Islam kepada sesama umat Islam menjadi sebuah tanda sejatinya di internal umat Islam masih ada sikap ketidakdewasaan kita di dalam beragama, khususnya kepada orang yang berbeda. Ketidakdewasaan ini menjadi cikal bakar lahir orang-orang yang berpikiran inklusif, kemudian beranjak kepada tingkat berikutnya, yaitu radikal. Radikal bukan dalam pengertian bahwa dia memahami sesuatu pada sampai tingkat dasar dan secara komprehensif, melainkan tindakan radikal yang bermakna negatif, kemudian nanti bisa beranjak pada tahap ekstremis, kemudian menjadi seorang teroris. Oleh sebab itu segala tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba melakukan hal-hal yang intoleran, maka jangan lagi kita menganggap hal itu merupakan tindakan atau perbuatan yang dianggap remeh, baik di dalam perspektif keagamaan maupun kenegaraan. Sebab ini pula kemudian membuat saya mencoba bagaimana format kerukunan umat beragama di Indonesia. Ada 3 poin penting yang sering kita ucapkan, yaitu adanya ukhuwah watoniyah, kemudian ada ukhuwah basyariyah, kemudian ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah dan islamiyah sebenarnya yang lebih tepat di dalam konteks kita beragama di Indonesia adalah ukhuwah bainal muslimin, karena pertentangan di internal umat Islam makin hari makin cukup mengkhawatirkan. Sedangkan ukhuwah watoniyah pun semakin hari semakin tergerus orang-orang yang sangat militan membumisasikan ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Hubungan lintas agama, terutama hubungan antara agama dan negara serta agama dan sosial budaya, sebenarnya telah ada dalam sejarah agama Islam. Hubungan itu akan berjalan secara reformis apabila pengertian, pengamalan, dan interaksi itu tidak terganggu oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Oleh sebab itu, almarhum Kyai Haji Ahmad Hasyim Muzadi selalu mengatakan bahwa sesungguhnya Islam bukan hanya bersifat koeksistensi lintas agama atau lintas kelompok, tetapi juga proeksistensi tentang bagaimana menggalang sikap saling pengertian dan hidup berdampingan secara damai, baik kepada orang yang berbeda kelompok, mazhab maupun agama sekalipun. Akan tetapi belakangan ini hubungan yang harmonis dan sinergis sedang terganggu. Fenomena ini telah ada sejak akhir tahun 1999 sampai dengan hari ini. Praktis selama 5 tahun terjadi keributan, bahkan keributan pun terjadi dalam waktu yang cukup dekat beberapa minggu terakhir ini, padahal sebelumnya tidak menjadi apa-apa. Hal itu menunjukkan bahwa keruwetan ini adalah fenomena baru. Secara makro ada titik temu antara reformasi dan globalisasi gerakan anti terorisme. Hal tersebut menantang dan menguji umat beragama di Indonesia. Apakah pengertian, pengamalan, dan hubungan lintas agama yang dialogal dan toleran itu masih bisa bertahan atau tidak? Ketika gangguan itu kita tidak bisa atasi secara maksimal dan dewasa,
maka Indonesia akan mengalami goncangan yang cukup dahsyat. Salah satu pendasaran Quranik dialogal antar agama bisa kita ketemukan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada kita. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang yang tidak bertobat, maka dia termasuk orang yang zolim. Ayat ini pun kemudian dilanjutkan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, berpikiran buruk. Bukan waspada ya, berpikiran buruk. Ada dua istilah yang berbeda. Berpikiran buruk itu dia tidak menaruh keyakinan bahwa di luar kelompoknya memiliki kebenaran. Nah, kalau orang waspada masih memberikan aspek kebenaran pada pihak lain. Karena keburukan orang dan itu niscaya kita itu bisa memiliki keburukan dan juga bisa memiliki kebaikan, tinggal tingkat dan frekuensi mana yang lebih dominan di dalam diri kita. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu dengan yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda akan merasa jijik padanya. Oleh sebab itu ayat ini ditutup, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat bagi Maha Penyayang. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11 dan 12. Tanpa ilmu pengetahuan toh manusia akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjelaskan kenapa setiap kaum ada variasinya. Ini merupakan hal eksklusif di dalam Al-Quran. Kemudian ada istilah yang sangat populer yang kita jadikan dasar di dalam hubungan dialogal antar agama, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surat Al-Kafirun surat ke-109 ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi antar kelompok, antar mazhab, antar fraksi apapun jenisnya, dengan prinsip bahwa berbeda tidak boleh disamakan dan yang sama tidak boleh dibedakan. Yang berbeda ketika kita berbeda agama adalah sektor teologi dan bentuk ritual. Tetapi internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kejiwaan, pembangunan sosial dan humanitas sama sekali tidaklah berbeda. Misalnya saya muslim dengan pihak non-muslim, bahwa di dalam sosial kemasyarakatan kita bisa bersama, bergandengan tangan, bergotong royong. Itu kemudian melahirkan yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kemajemukan dan keanekaragaman itulah yang membuat Indonesia kokoh pada pendiriannya, kokoh dan tangguh walaupun serangan dari pihak luar terus menguji kedewasaan kita di dalam beragama dan bernegara. Bagi umat Islam, urusan iman tidak boleh dimasuki tanpa kesadaran.
Orang yang memeluk Islam tanpa kesadaran atau tidak sadar atau karena paksaan, maka Islamnya tidak sah atau dia berislam secara dangkal, dan ini cukup akan mengganggu aspek toleransi kita di dalam beragama yang kemudian berakibat atau berdampak pada aspek kenegaraan. Orang itu kalau dia beragama dan tidak memahami agamanya dengan baik dan benar, maka toleransi itu akan sulit lahir dan menjiwai diri dia. Orang-orang yang beragama tetapi intoleran, maka sejatinya bukan karena agama yang dia anut, tetapi pemahaman dan tingkat penyerapan ajaran agama yang dia tidak lakukan secara baik dan benar. Oleh sebab itu, perlu kiranya kita memperbincangkan tentang proses adanya pendangkalan iman dan Islam. Proses pendangkalan iman Islam itu bisa terwujud lewat beberapa fenomena, baik berupa faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor internal antara lain atau sebagai berikut: adanya pengertian yang parsial di dalam Islam yang dilakukan oleh orang Islam sendiri, seperti perang yang tidak mengerti damai, mengerti marah tetapi tidak mengerti sabar, mengerti hak pribadi tetapi tidak mengerti hak kolektif. Jadi dia kalau di dalam beragama dia saleh secara vertikal, tetapi secara horizontal dia tidak saleh. Saleh secara pribadi tetapi tidak saleh secara sosial. Parsialisme inilah yang menjadikan seseorang beragama kemudian itu yang saya sebut dengan dangkal imannya. Parsialisme ini bisa karena kurang pengertian atau kurang wawasan dan kurang interaksi atau penyerapan informasi yang tidak utuh, yang kemudian dia asup secara serampangan, secara tidak benar, kemudian dia hanya mengambil sesuai dengan kepentingan dirinya, kemudian melahirkan yang disebut dengan salah mengerti, salah paham, atau juga pahamnya yang memang salah. Kedua, ada kesalahan semantik di dalam Islam. Misalnya, jihad itu bukan perang, tetapi islah. Kesalahan semantik inilah yang ternyata juga mengilhami konflik di negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya di dalam keputusan salah satu lembaga yang terdapat di dalam umat Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang kontroversial dan membingungkan umat pada umumnya. Ketika MUI menyatakan bahwa pluralisme, sekularisme, dan liberalisme, bahkan doa bersama dengan umat beragama lain adalah haram. Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi pernah berkata bahwa saya sendiri sebagai seorang Nahdlatul Ulama bertanya kepada MUI yang mempunyai fatwa dan pernyataan itu. Ternyata ada perbedaan semantik menurut Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Yang dimaksudkan dengan pluralisme menurut konsep MUI adalah partaiisme. Padahal fenomena plural di Indonesia dalam keyakinan menurut Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi adalah koeksistensi penganut Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, yang harus dihalalkan dan bukan diharamkan. Karena itu adalah keniscayaan. Jikalau demikianlah, maka pemahaman MUI tentang pluralisme, maka kita semua akan turut merasakan akibatnya. Mengapa konsep pluralisme seperti itu tidak bisa didiskusikan dahulu dengan kaum akademik, cendekiawan, serta disosialisasikan kepada kalangan awam? Karena ketika sebuah perkara atau perkara agama didiskusikan oleh orang yang hanya memiliki emosi beragama yang tinggi tetapi tidak memiliki tingkat dan kecukupan ilmu pengetahuan, maka apapun yang lahir dari internal itu akan menjadi embrio lahirnya konflik-konflik yang tidak bisa dibendung. Oleh sebab itu, harapan saya MUI sebagai orang yang mengeluarkan fatwa harus terlebih dahulu mengerti secara psikologis kemasyarakatan Indonesia, tidak saja mengandalkan ilmu pengetahuan agama yang mereka miliki masing-masing.
Oleh sebab itu menurut Ki Haji Ahmad Hasyim Muzadi, pluralisme sesungguhnya adalah penghargaan terhadap pluralitas dan bukan partaiisme sebagaimana yang dianggap oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, demikian pula dengan sekularisme. Sekular dengan sekularisme itu berbeda. Liberal diartikan sebagai akar yang diletakkan di atas agama. Padahal liberalisme yang dimengerti oleh orang awam tidak begitu ekstrim sebagaimana tendensi makna konotatifnya. Kesalahan semantik seperti inilah yang sering terjadi di internal umat Islam. Kalau kita tarik kepada kasus belakang tentang ada orang yang tidak menganggap bahwa Syiah sebagai salah satu mazhab di dalam teologi Islam, itu menjadi sebuah tanda tanya apakah memang dia tidak mengerti atau memang tidak mau mencari pengertian terhadap eksistensi Syiah yang sama pentingnya dengan kelompok Sunni. Walaupun memang Syiah ini ada salah satu aspek yang beririsan dengan politik, dan begitu juga sebenarnya di dalam Sunni. Tetapi kalau kita berbicara tentang ketertiban di dalam beragama, Syiah lebih tertib dibandingkan Sunni. Ada plus minusnya lah di antara kedua, baik Sunni maupun Syiah. Ketiga, kesalahan semantik tentang doa bersama umat beragama lain. Ternyata ada anggapan doa bersama ini telah membuat orang ikut terhadap agama atau kelompok orang lain. Nah, secara manusiawi kita bisa meyakini bahwa tidak mungkin terjadi kekeliruan di dalam doa bersama, karena masing-masing doa menurut aturan dan sasaran masing-masing. Ibarat saya punya HP misalnya, walaupun ini HP adalah satu, tetapi SMS saya bisa saya kirim ke serentak nomor yang berbeda. Kan adalah sebuah kemustahilan, misalnya HP ini hanya bisa tertuju kepada satu nomor. Hal seperti ini perlu kita klarifikasi, sebab karena parsialisme dan perbedaan semantik dapat mengakibatkan perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi kemudian melahirkan pertikaian kemudian melahirkan kehancuran, dan itu menjadi ujian untuk umat beragama maupun kita di dalam bernegara. Itu faktor internal. Sedangkan faktor eksternal, yaitu pertama misalnya adanya pengaruh budaya dan agama yang sering dikacaukan. Nabi Muhammad SAW hidup di negeri Arab Saudi. Di sana ada agama dan budaya yang tersendiri. Orang Arab yang Muslim itu datang ke sini membawa agama dan juga membawa budaya. Kemudian budaya itu lalu diagamakan. Ada misalnya orang perempuan yang berbusana menutup segenap tubuhnya dan hanya kelihatan matanya saja, cadar. Nah, padahal yang diwajibkan di dalam Islam adalah menutup aurat, bukan menggunakan cadar. Jadi sesungguhnya itu bukan syariat tapi budaya. Jadi cadar yang dipakai itu bukan syariat tetapi budaya. Nah, di Arab itu fungsinya untuk melindungi wajah dari angin, barat, dan pasir. Padahal di dalam Islam yang diatur syariat yang diatur di dalam syariat itu adalah muka dan tangan. Muka dan tangan itu boleh dibuka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa cadar adalah syariat, sesungguhnya dia telah keliru. Begitu pula jenggot dan lain sebagainya. Pengertian terhadap sunnah misalnya, orang sering keliru. Dianggap bahwa segala sesuatu yang dianggap sunnah itu kemudian setara atau mendekati dengan wajib, karena memang ada di dalam istilah fikih yang disebut dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sudah mendekati kepada kewajiban. Tetapi kan pembedahan atau tahap-tahapan atau pembagian daripada sunnah tidak saja satu, tetapi banyak varian. Oleh sebab itu di dalam konteks kita beragama, misalnya Anda boleh saja berjenggot dan saya tidak berjenggot, dan itu tidak boleh kita mengatakan bahwa orang yang berjenggot
tidak baik, sedangkan kita yang tidak berjenggot adalah baik, karena itu bukan sesuatu yang dianggap bagian daripada syariat di dalam agama. Nah, kedua, hubungan antara agama dan negara ini menjadi krusial juga di dalam konteks kita di Indonesia. Hubungan antara agama dan negara adalah hal substansial, inklusif, dan bukan bersifat eksklusif. Semua itu adalah nilai-nilai agama, dan kita tidak perlu memformulasi agama. Karena kalau nilai agama atau substansi agama yang ditonjolkan, maka akan lebih banyak yang terungkap adalah persamaan-persamaan dibandingkan perbedaannya. Seringkali terjadi bahwa bila formulasi agama atau islamisasi tertentu, atau kemudian mau membuat negara kita menjadi negara Islam, maka penganut agama lain akan keberatan sekalipun substansinya mungkin sama. Jembatan kesenjangan justru ada pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka ketika formalisme eksklusif ini muncul dan Pancasila dan Undang-Undang 1945 diremehkan, tak bisa dihindari munculnya konflik-konflik formal maupun non-formal. Oleh sebab itu, saya kenapa selalu mengajak kepada sahabat-sahabat semua untuk selalu mengkonter narasi-narasi yang dilakukan oleh kelompok transnasional yang ingin mengganti sistem dan ideologi bangsa kita, karena ini sangat berbahaya. Tidak saja konflik di internal umat Islam, tetapi juga akan menjadi konflik antar umat beragama. Nah, ini menjadi sebuah keniscayaan terhadap kita, terhadap orang-orang yang sampai detik ini masih ingin mengacaukan sistem bernegara kita. Faktor lainnya juga mungkin faktor politik dan ekonomi global, karena memang globalisasi kerap berpengaruh terhadap kondisi kita. Dikotomi ini juga turut mempengaruhi terjadinya konflik. Misalnya berkali-kali kepada warga Amerika, baik di Jakarta, di Washington, di Pentagon, di Senat maupun di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, Kiai Ahmad Hasyim Muzadi selalu mengatakan bahwa gerakan anti terorisme yang dilakukan sembarangan akan memperpanjang daya hidup teroris. Mereka akan keluar dan menyebar ke seluruh dunia dan melawannya dengan berbagai macam bentuk. Terorisme di Indonesia pun bukanlah asli Indonesia, tidak semuanya. Indonesia is not the center of terrorism. Itu salah satu petikan yang sering diulang-ulang oleh almarhum Kiai Ahmad Hasyim Muzadi. Nah, semua realitas itu harus dilihat secara utuh. Jangan sampai Islam, Kristen lalu berhadapan pada garis ini. Yang sesungguhnya ada pada faktor kekacauan internal kita. Jadi kerap kali karena ketidakdewasaan kita di dalam beragama Islam kemudian melahirkan konflik. Nah, dari konflik itu kemudian merembet ke sana kemari. Jadi daripada kita menyuruh orang non muslim kemudian mengerti kepada kita, mending kita introspeksi diri bahwa sebenarnya saat ini yang banyak terjadi masalah di internal kita. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan bahwa yang diperlukan itu bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah bainal muslimin. Karena dari bainal muslimin ini kemudian melahirkan berbagai banyak macam-macam konflik. Nah, setidaknya kita bisa memberikan beberapa kiat-kiat untuk meredam konflik. Pertama, misalnya melakukan pencerahan aneka aspek internal agama dan hubungan lintas agama dan kelompok. Jadi ini sifatnya kepada muhasabah internal. Kita memang selalu sering menuntut pihak lain untuk dewasa terhadap diri kita, tetapi kita lupa bahwa kita pun perlu dewasa kepada orang lain, khususnya sesama internal kita. Karena hadis Nabi yang kita terpecah pada 73 golongan itu melebihi daripada prediksi yang ada di hadis Nabi. Kita melebihi daripada itu. Orang ormas di Indonesia aja sudah melebihi daripada 73 yang umat Islam. Jadi saling mengklaim bahwa satu yang paling benar itu kemudian saling memperebutkan
klaim kebenaran, legitimasi kebenaran. Padahal yang diperintahkan Nabi itu adalah kamu fantasiru fil ardi, kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya kan? Tetapi ingat bahwa di dalam konteks kalian beraktivitas itu jangan sampai terlepas dari ikatan itu, wal yatalattof wala yus'iron nabikum ahada. Jadi apapun aktivitas Anda di dalam sosial kemasyarakatan, ingat bahwa Tuhan menyuruh kita semua untuk bersifat lemah lembut. Oleh sebab itu kalau kita buka Quran, awal ayat atau yang tertera di dalam Al-Quran itu yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu kasih dan kasih sayang, ulas asih. Nah, kedua, di dalam kehidupan beragama selalu diajarkan untuk bersikap moderat, tidak ekstrim, tidak tasyadud, kemudian juga tidak tasahuli. Tasyadud itu ekstrim di dalam beragama, terlalu berlebihan, memaksakan sesuatu yang tidak perlu. Ada juga orang yang beragama tetapi longgar, bukan sekedar longgar, melonggar-longgarkan. Bahkan sampai ada yang pada tahap fobia terhadap istilah-istilah Islam atau fobia terhadap kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada aktivitas dan ritual keislaman. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya tidak baik di dalam konteks kita kebinekaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu Quran menganjurkan untuk bersikap moderat. Karena moderasi atau moderat lazim dimiliki oleh orang yang berkeyakinan agama yang kuat, tetapi mempunyai sikap toleransi yang setingkat dengan kekuatan keyakinannya. Jadi kalau orang moderat pasti dia toleransi. Kalau orang intoleransi pasti dia tidak moderat. Karena apa? Sikap moderat, ingat ya, sikap moderat lazim dimiliki orang yang berkeyakinan agama yang kuat tetapi mempunyai sikap toleransi yang setingkat dengan kekuatan keyakinannya. Sedangkan kaum ekstremis adalah orang yang mempunyai keyakinan tangguh tetapi tidak mempunyai toleransi. Jadi kalau orang sudah intoleransi pasti dia tidak moderat. Begitu pula dengan liberalisasi, adalah aksi dari orang-orang yang selalu bertoleransi sambil meredusir agama mereka sendiri. Jadi mereka ucap-ucap toleran. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sambil meredusir agama mereka sendiri. Nah, kemudian kita juga perlu membasmi ekstremisme. Ekstremitas ini juga melahirkan liberalisasi. Kedua ekstrem ini sebenarnya tidak ada untungnya untuk kita di dalam beragama, khususnya di Indonesia. Karena sedikit lagi, yang satu ini akan kacau, yang satu akan membuat kacau. Nah, kemudian yang kita perlukan juga adalah membangun substansialisme secara eksklusif, bukan formalisme eksklusif. Jadi kayak konsep NKRI bersyariah atau khilafah Islamiyah yang dibawa-bawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia, itu sebenarnya menjadi embrio kita akan berpecah belah nanti, baik timur dan barat, selatan dan utara dan lain sebagainya. Agama yang berwawasan lintas agama, yang berwawasan kebangsaan dan kenasionalan perlu dibangun kembali secara kontinuitas. Dan kesadaran kolektif itu harus kita munculkan dan harus kita suarakan secara terus-menerus. Karena memang belakangan ini terus merosot. Orang tidak harus mengurangi keyakinan agamanya, tetapi ia bisa meletakkan diri dalam konteks yang lebih luas. Jikalau hal ini bisa kita lakukan bersama, maka akan tercipta persaudaraan sejati, bukan persaudaraan yang bersifat semu. Persaudaraan sejati itu akan tumbuh dari kesungguhan setiap insan beragama untuk mengembangkan wacana lintas agama, kelompok, mazhab, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam tatanan action, negara menciptakan umbrella payung untuk semuanya. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi selalu menegaskan bahwa kita ini harus membawa yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Tidak saja menjadi rahmat untuk diri kita, tetapi kita harus menebar kerahmatan, kasih sayang, ulas asih kepada orang yang berbeda.
Ada juga hubungan dan kerjasama baik antara tokoh agama dan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai amanat. Kadangkala juga di internal umat Islam, percekcokan, konflik, pertikaian karena ketidaksinergisan antara tokoh atau pimpinan antara satu kelompok atau organisasi dengan kelompok yang lain. Ini perlu kita pertanyakan juga. Jangan sampai kita sibuk berdakwah di internal, toleransi terhadap orang lain, tapi kita tidak sembari membangun ikatan emosional yang cukup kuat untuk saling mengokohkan dan membangun peradaban yang lebih baik. Nah, agama Islam sebenarnya tidak menentukan bentuk negara. Jadi kalau ada misalnya orang yang ingin mengatakan bahwa kita wajib menggunakan daulah khilafah, daulah Islamiyah, atau negara Islam, atau khilafah tahririyah, khilafah Islamiyah, itu adalah embrio orang-orang yang nantinya akan melahirkan banyak konflik dari sistem yang mereka bangun itu. Ini perlu kita waspadai, jangan dianggap enteng. Bentuk negara ini pun sebenarnya sudah disetting dengan yang cukup demokratis, dan itu tidak bersifat teologis, walaupun inti atau yang menjadi payung di kita itu adalah substansi dari agama-agama yang ada di Indonesia. Sejak awal, agama sebagai substansi dan sebagai way of life diletakkan pada konteks civil society dan bukan pada aspek nation state. Karena kalau nanti ditaruh di wilayah nation state, maka akan menjadi semu. Coba saja lihat negara-negara yang mengklaim dirinya negara Islam, ya kan? Di dalam sejarah banyak bisa kita lihat. Oleh karenanya misalnya di kawasan Timur Tengah terdapat macam-macam bentuk negara. Ada yang kerajaan, ya kan, ada yang republik, ada yang sekuler, dan sebagainya. Oleh karena itu, NU tidak membuat International Doctrine of Islamic Secular yang menawarkan moderasi. Secara nasional kita membuat gerakan moral nasional aja, jadi GMN itu perlu kita upayakan. Nah, oleh sebab itu harapan saya adalah wacana kita pun harus landing pada studi-studi kasus sekitar permasalahan keagamaan yang ada di tanah air kita ini. Bagaimana kita menghadapi problem tindak kekerasan yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah, kelompok Syiah yang selalu diintimidasi, ya kan? Jangan sampai mayoritas menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, sedangkan minoritas tidak. Padahal di dalam kita beragama dan bernegara, kita diwajibkan untuk selalu mendahulukan akhlak di atas kepentingan kita. Jadi jangan sampai kita mayoritas kemudian kita angku dan menindas pihak-pihak minoritas. Oleh sebab itu, saya berharap di dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita hiasi media sosial, kita hiasi aktivitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan kita yang semuanya berlandaskan pada aspek-aspek toleransi, kedamaian, kelemah lembutan. Yang itu semua merupakan intisari dan perintah yang terdapat dalam Pancasila itu, persatuan Indonesia. Kalau kita sudah damai, maka akan tercipta perdamaian. Nah, persatuan Indonesia ini yang cukup sulit saat ini kita bangun. Mungkin aspek sila pertama selesailah kita, ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun sila ini masih diributkan oleh segelintir orang mereka ini orang yang tidak berjuang untuk negara kita, masuk tiba-tiba lewat dari pintu, dari jendela, dari mana entah, tidak tahu. Mereka tidak diundang, mereka tidak kita panggil, tiba-tiba masuk, kemudian tiba-tiba menggugat Pancasila. Ini kan orang aneh, hanya orang begini tuh. Jadi kalau orang-orang HT itu orang-orang yang mereka tidak berjuang tapi merasa memiliki negara ini.
Secara kewarganegaraan bolehlah, tapi kalau Anda ingin mengganti sistem negara, Anda seperti orang gila. Karena Anda tidak punya sejarah di dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berbeda misalnya seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Anda ini organisasi transnasional yang baru ada tahun 19-an. Ya kan? Dan Anda di luar negeri pun tidak diakui secara kenegaraan. Maka wajar kalau Indonesia kemudian menjadikan Hizbut Tahrir Indonesia menjadi musuh, karena memang di mana-mana membuat masalah. Tetapi selalu berada di balik jubah-jubah dan narasi-narasi agama. Jadi jangan sampai seperti orang yang suka berbisnis bencana. Ini Hizbut Tahrir ini orang yang suka berbisnis agama. Orang didoktrin sana sini, ya kan, kemudian orang dicekoki bahwa khilafah adalah wajib, istilah syariat dan khilafah disandingkan, padahal tujuan mereka adalah membuat gerbong politik dan kudeta. Mereka ini kan hanya mencari massa dan tambahan aja, sampai pada suatu hari nanti kekuatan mereka penuh, amir mereka menginstruksikan kudeta mereka. Jejak-jejak ini bisa kita baca lah. Oleh sebab itu di ulang tahun ke-75 ini, marilah kita jaga Indonesia kita dari paham-paham yang tidak benar, dan itu bisa mengganggu kestabilan dan baik di dalam konteks beragama maupun bernegara. Kedua, marilah kita mulai menanamkan sikap-sikap toleran sejak dini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, ajarkan sikap toleransi. Mulailah bicarakan hal-hal yang bersifat perbedaan untuk melatih kedewasaan mereka baik di dalam beragama maupun bernegara. Kemudian yang terakhir, marilah kita perbaiki sesama internal kita, khususnya Islam. Karena ukhuwah bainal muslimin itu sangat penting. Jangan sampai yang kita tekankan hanya yang bersifat vertikal, tetapi secara horizontal kita tinggalkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.